any further. Okay. It's a truck. That's a truck. It's gonna be easier by taking the truck. Okay. Layaknya ikan air tawar yang nyaman hidup di empang, ikan itu akan mati apabila hidup di tempat yang indah bernama lautan. Karena faktanya sesuatu yang indah terkadang mematikan. Berkisah tentang selebgram yang ingin membuat film di tengah gunung, namun mendapatkan teror dari followernya sendiri yang memakai topeng layaknya serigala. Ada apa dengan gerombolan follower yang satu ini? Rasa sakit apa yang dilakukan oleh para selebgram cantik itu? Daripada penisirin, tendang dulu HP kalian dan selamat menonton. Di awal film muncul penampakan 3 ciwi-ciwi cantik yang bernama Heather, Sam, dan Riley, yang mana mereka sedang mendaki dan mencoba berkemah di alam bebas sebebas hidupnya. Heather sejatinya adalah seorang selebgram dengan begitu banyak follower. Otomatis aktivitas pendakian mereka juga dibagikan di media sosial. Apalagi tujuan Heather sebenarnya adalah pembuatan film dokumenter. Di tengah penentuan titik berkemah, Heather mengingatkan Sam untuk siaga dengan inhaler miliknya. Karena faktanya Sam menderita penyakit asma yang dikhawatirkan bisa kambuh setiap saat. Beralih ke seorang polisi kehutanan yang sedang berpatroli, di mana dia melihat busur panah dan sebuah laptop. Namun ketika dia mendekat, sebuah panah menghujam deras menusuk jantung, membuat lemas, lalu MATI. Kembali ke ciwi-ciwi Bondon, di mana mereka kecewa karena menemukan danau yang mulai mengering. Namun saya melihat seseorang aneh dari kejauhan yang nampaknya sedang mengawasi mereka. Namun Heather dan Riley mencoba positive thinking. Mungkin orang itu sedang mencari jangkrik di tengah hutan. Someone's watching us. See his face? It looks like he's wearing a mask. Ew, that's creepy. Malam harinya mereka berkemah dan menyalakan api unggun. Namun saat mereka sudah tertidur, ada pria asing bertopeng yang memantau mereka di depan tenda. Dan tiba-tiba di tengah malam, Riley terbangun karena panggilan alam. Namun saat Riley sedang berjongkok, muncul pria bertopeng yang mencoba menangkap dirinya. Riley yang tertangkap kemudian diikat ke sebuah kursi, dan saat pria itu membuka topengnya, dia mengaku bernama serigala yang akan memangsa apa yang sudah dia tangkap. Keesokan harinya, Sam terbangun dan merasa Riley tidak ada di tenda. Alhasil dia mencoba membangunkan Heather, lalu bergegas mencarinya. Wait. Singkat waktu, Sam menemukan sebuah boneka yang tertancap di sebuah pohon. Namun Sam mencoba positive thinking. Mungkin ini perbuatan Kang Rongsok yang sedang iseng. Di tengah pencarian, penyakit asma Sam tiba-tiba kambuh dan inhaler miliknya juga tidak ada. Lalu tak lama setelah itu, Heather mendapati rekaman video di mana Riley sedang disekap. Alhasil Heather bergegas lari. Nobody wants. I can't move any further. Sial sekali, kakinya menginjak jebakan beruang. Alhasil Sam mencoba menenangkan Heather dan akan mencoba mencari keberadaan Riley seorang diri layaknya jomblo. Singkat cerita, sesuai arahan sang sutradara, Sam berhasil menemukan Riley yang terikat, di mana kejadian itu sedang direkam melalui live streaming. Lalu Riley berteriak manakala serigala sudah siap memanah.
TOL sekali. Dengan jarak sedekat itu, Sam masih beruntung karena terpanah kakinya saja. Alhasil, Sam bersembunyi di balik mobil dan saat serigala sedang lengah, Sam menyemprotkan cairan merica ke wajah serigala. Dan berbekal anak panah, Sam menghujamkan panah ke perut pria serigala. Namun bodohnya, Sam tidak memastikan kematian serigala itu. Singkat waktu, mereka kembali berkumpul dan melihat ada mobil sedang berpatroli. Tentu saja mereka meminta pertolongan. Namun setelah itu, sebuah panah menembus endasi polisi. Sesuai prediksi, serigala yang diketahui bernama Dylan ternyata masih hidup dan memutuskan mengambil sebuah palu. Namun karena sudah ditembak Milea, maksudnya Sam, Dylan sudah melemah. Alhasil dia mudah dikalahkan. Dengan berbekal mobil kepolisian hutan, mereka bertiga berhasil selamat dari teror serigala bernama Dylan. Singkat cerita, 15 bulan telah berlalu di mana Sam sedang berada di perpustakaan, merasa risih manakala seorang pria asing sedang mengawasi dirinya. Alhasil, Sam bergegas pergi. Hey. Tak lama setelah itu, Sam mendapatkan kabar dari Riley bahwa film dokumenter mereka yang selamat dari serangan serigala telah dirilis. Lalu Sam berjanji akan menonton apabila dirinya sudah sampai di kontrakan. Namun sesampainya di kontrakan, Sam justru trauma apabila menonton film itu. Dan di tengah keraguan, muncul kekasih Sam yang bernama Todd tanpa nama depan. Todd bertanya apa yang sedang Sam tonton. Sam bercerita pada Todd tentang insiden mengerikan yang dialami dirinya 15 bulan yang lalu, di mana Sam mengalami trauma, sementara Riley dan Heather mencoba melupakan insiden itu. Namun Sam mencoba menguatkan tekad untuk menonton dan menemukan fakta bahwa Heather menyesal selalu membagikan lokasi dirinya di media sosial yang berakibat fatal, di mana pelaku dengan mudah menemukan mereka. It's just sweat. It's nice to get away from it all. Someone might have been watching us. We didn't think anything of it. Semakin menonton, semakin trauma dan berujung asma kembali kambuh. Lalu tak lama setelah itu, Sam mendapatkan kabar dari Heather bahwa di malam tahun baru mereka akan berkumpul di rumah Garrett, kekasih Heather. Positive thinking dong, mungkin sekedar niup trompet lalu bergegas pulang. No worries at all if you can. But Riley and Liam might come. I think it would be really great to reunite. Sam yang sudah 15 bulan tidak bertemu karena trauma justru mendapatkan bujukan dari sosok Todd, di mana Sam harus move on dari rasa trauma yang selama ini dipendam sendiri. Alhasil, Sam setuju lalu memeluk Todd. Singkat cerita, hari yang dinanti akhirnya tiba, di mana Sam berkunjung ke rumah Garrett bersama Todd. Mereka berkumpul di rumah Garrett bersama kekasih masing-masing, mumpung kondisi rumah sedang sepi. Garrett, will you show Todd where the room is? What's up, my man? How you doing, big load? Garrett's mom designed the whole thing. Heather yang sudah mengetahui rasa trauma yang dialami oleh Sam berjanji tidak akan update di media sosial selama berada di rumah Garrett. Namun Heather juga menambahkan bahwa insiden mengerikan itu membuat followernya bertambah menyentuh angka 500.000. Di sisi lain,
kita akan dibawa ke si brewok yang mencoba menegur seorang pria bertopeng yang parkir mobil sembarangan. Namun sosok itu justru mengeluarkan HP sambil mencoba merekam bersamaan dengan keluarnya 3 pria bertopeng yang lain. Dor tanpa ampun, pria yang wajahnya mirip dengan sosok Erik ten Hag pelatih Manchester United menemui ajal dalam kondisi penyisirin. Singkat waktu, tepat di malam hari mereka berkumpul, di mana Heather mencoba mengenang insiden mengerikan 15 bulan yang lalu. Heather bersyukur masih bisa selamat di momen itu. So, on that trail, we really didn't know if we would make it back. Gareth lalu menambahkan bahwa ada seorang produser yang tertarik untuk mengangkat film mereka ke layar lebar. Tentu saja Gareth berharap mereka bertiga akan setuju. Melihat suasana yang mulai canggung, Todd mencoba mencairkan suasana dengan mengajak mereka menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Tanpa mereka sadari, rombongan pria bertopeng serigala sedang mengintai di kediaman Gareth, di mana 3 akan beraksi sementara 1 orang akan standby di mobil untuk melakukan monitoring. Kembali ke meja makan, di mana Heather kembali meyakinkan Sam bahwa genre film survival yang akan dibuat sangat disukai oleh para penonton. Namun Sam masih kokoh tidak setuju dan tidak sepantasnya insiden itu dibuatkan film. Leah yang tidak ingin terlibat ke dalam perdebatan mencoba keluar dengan beralasan sebat dulu dikarenakan lidahnya mulai terasa pahit. Namun saat Leah mencoba mengambil sebuah korek di dalam koper, muncul serigala yang menyekap wajahnya dengan sebuah plastik. Yang anehnya, Leah justru panik, padahal sejatinya plastik itu mudah sekali dirobek. Alhasil Leah mati karena kehabisan napas, dan ternyata rombongan serigala ini sedang live streaming di sebuah dark web. Lalu apakah mereka satu komunitas dengan si Dylan? Simak sampai habis. Kembali ke meja makan, di mana Riley mencoba menawarkan bir cap nenek tua demi mencairkan suasana. Namun Sam justru mencoba pergi ke toilet dengan alasan menenangkan diri. Namun saat Riley mengambil minuman itu, muncul serigala berambut kuning menembak Riley tanpa aba-aba, tanpa 1, 2, 3. Suara tembakan itu membuat kepanikan, di mana tak lama setelah itu muncul serigala hitam yang bernama Alpha, dan Alpha menghajar Todd sampai tak sadarkan diri. Alpha yang merasa Sam tidak ada di meja makan menyuruh serigala botak yang bernama Mike untuk mencari di mana Sam berada, karena Alpha adalah ketua mereka. Mike menemukan sebuah gudang dan mencoba untuk mengeceknya. Namun Sam yang melihat mencoba mengunci Mike dalam gudang itu. Kembali ke meja makan, di mana Alpha mencoba menyapa Heather seolah-olah mereka adalah sahabat. Lalu Gareth mencoba negosiasi dengan menawarkan berapapun yang mereka minta. Namun serigala bukanlah tikus yang tertarik dengan uang. Lalu Alpha justru memberi sebuah pistol dan mengatakan kalau Gareth ingin selamat, coba gunakan pistol itu sampai menembus dasnya Heather. Kill her and you can leave. The only way you're going to walk out of here alive. Do it!
Gareth. Gareth yang merasa tidak ada pilihan lain mencoba mengambilnya dan mengarahkan pistol itu ke arah Heather. Tentu saja Heather gemetar bercampur kecewa melihat sang kekasih telah berkhianat. Gareth, what are you doing? Gareth, please, what? Ya, pistol itu sejatinya kosong dan serigala berambut kuning yang bernama Kevin justru berhasil menembak endas Gareth menembus MATA, membuat Heather sangat ketakutan. We're going to kill him anyway. Di sisi lain, Sam mencoba merangsak masuk ke dalam rumah menggunakan tangga dan menggunakan tab miliknya untuk menghubungi pihak kepolisian. Namun sialnya, Mike yang sudah bebas dari gudang justru menemukan Sam dan beruntung sekali karena panah tajam itu hanya menembus tab yang harganya sangat murah. Wait, fuck, whoa! Dan TOL sekali si Mike ini karena Sam berhasil menjatuhkan tangganya yang membuat kita bertanya, mati tidak ya? Mati tidak ya? Kembali ke Heather yang sedang terikat bersamaan dengan streaming yang dipimpin oleh Kevin, si serigala kuning. Tapi di sisi lain, Sam sudah berhasil menemukan sebuah senjata. Lalu yang dia lakukan adalah ya, sial bagi Kevin, tepat sekali mengenai endas yang entah dari mana Sam bisa sejago itu dalam hal menembak. Namun Sam justru hanya menodongkan senjata ke arah Alpha dan tiba-tiba Todd terbangun mendekat ke arah Sam. Lalu yang dilakukan Todd adalah Really think you'd get away with what you did? OMG, aku terkejut. Todd kekasih Sam adalah bagian dari rombongan serigala. Todd yang selama ini menemani ternyata serigala berhati ASUU. Todd menambahkan bahwa mereka sudah merencanakan semua secara matang, termasuk momen di mana mereka bertiga harus berkumpul. Tujuan mereka hanyalah balas dendam kematian anggota mereka yang bernama Dylan. Sam lalu mencoba mengambil palu yang sama dengan insiden kematian Dylan. Namun saat eksekusi akan dilakukan, pihak kepolisian sudah datang tepat waktu di depan pintu. Alpha mencoba tenang dan menemui dua polisi itu. Dia mencoba menjelaskan bahwa yang menelpon polisi itu sejatinya adalah kekasihnya yang sedang mabuk. Setelah memeriksa KTP Alpha, polisi itu mengenali orang tua Alpha yang nampaknya bukan orang sembarangan. That's your last name? You related to? Yes, he's my father. We'd appreciate it if you didn't find out about this. Beralih ke Riley yang ternyata belumlah tewas. Lalu dia mengambil sebuah pisau dan menghujamkan pisau itu sampai Mike menghembuskan nafas terakhir. Tak lama setelah itu, Riley juga berhasil menembak endas Todd yang sejenak saja membuat saya bersemangat. Dan karena suara tembakan itu, polisi ini segera menodongkan senjata. Namun karena polisi itu lengah ketika mendengar teriakan Heather, Alpha menggunakan momen itu dengan sangat baik. Sementara Riley segera menolong kedua temannya itu. TOL sekali, bukannya menggunakan formasi 2-1, 2 di depan 1 berjaga, mereka
justru berjalan bersama di saat keluar dan mereka dihadang Wolfie yang sedang berjaga dengan sebuah mobil. Alpha yang sudah bersiap dengan senapan dengan sangat mudah dan nikmat memberondong 3 sahabat itu sampai mereka menghembuskan nafas terakhir. Us famous. Alpha yang sudah menyelesaikan misi justru kembali ke dalam rumah. Alpha merasa dia mempunyai backingan kuat demi lolos dari jeratan hukum, sementara Wolfie entah ada di mana. Dan film Followers 2024 tamat dengan ending yang sangat ASUU.